Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Black TV. Ya, jumpa lagi kembali saya dan Bang Ivan malam ini. 1-2 hari ini bahkan per jam rame di medsos khususnya ya medsos sosial itu istilah-istilah kata camuh dan sebagainya itu muncul. Nah, jadi menjelang pendaftaran malam gratis, tidak makan malam gratis ya kan, kemudian wayangnya dalang apa istilahnya teman-teman? Mati wayang dapatnya dalang. mati wayang dapatnya dalang. Nah, ini bagaimana menyikapi fenomena politik yang sangat cair menjelang pendaftaran ini menurut Bang Ipan nih? Ya, sebenarnya kita harus menyikapi dengan kepala dingin lah. Karena kalau masalah politik ini terbawa emosi kan bisa stres. Ya. jadi pandang saja sebagai kenyataan. Banyak istilah-istilah camuh, macam-macam lah. Ya sebenarnya bukan camuh, tapi ini realitas. Ada istilahnya kan pragmatisme politik. Ya, pragmatisme. Sebenarnya kejadian-kejadian perubahan pasangan, ya, pencabutan pasangan, pengunduran diri calon secara tiba-tiba itu sebenarnya biasa dalam pandangan pragmatisme politik. Jadi memang camuh, tapi bagi sebagian kalangan itu biasa-biasa saja. Ya, jadi kemungkinan konfigurasi pasangan ini ya, khususnya kita bicara Kota Baru dengan hari ini ramai diberitakan bahwa Pak Zairullah menyeberang lagi ke Tanah Bumbu. Okay. Nah, kemudian pendaftaran masih sampai tanggal 6. Jadi kemungkinan konfigurasi pasangan ini masih bisa mungkin masih terjadi lagi mungkin ya. Ya kita pakai lagi pragmatisme tadi. Sebelum detik terakhir itu masih ada kemungkinan untuk berubah. Tapi ini satu pelajaran bagi kita, pelajaran juga bagi masyarakat agar tidak terlalu terbawa ke dalam lah kalau masalah politis itu. Kan Tanah Bumbu dan Kota Baru ternyata itu memang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Itu terkait sekali gitu kan, terkait sekali. Entah terkaitnya dalam hal kepentingan, dalam hal bisnis, dalam hal politik, itu realitas nyata itu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi artinya publik kita harus siap menerima bahwa ini masih digodok ya tentunya oleh pihak-pihak ya yang berkompeten, artinya dalam hal konfigurasi pasangan ini ya kita terima nanti jadinya seperti apa ya kan. Ya palingan kita tunggu saja positifnya nanti yang daftar sejak tanggal 4 sampai tanggal 6 September nanti siapa. Nah, itulah pasangan yang positif. Jadi konstelasi yang terjadi sekarang itu kita pandang dengan slow saja gitu kan. Memang sangat emosional apabila dari awal ada pihak-pihak yang terlibat juga secara emosional. Tapi ya inilah politik tidak statis tapi dinamis. Ya, artinya ya kita juga berharap semua pihak yang terlibat ya, para politisi dan pelaku-pelakunya ya harus siap menerima kenyataan. Harus menerima kenyataan ya. Kalau akhirnya mungkin ya tadi kita bicara politik dari segi etika, kita bicara politik dari segi pragmatis, itu beda. Ya kan? Bagi kalangan kampus, bagi kalangan akademisi, mungkin bicara politik adalah bicara etika. Politik yang demokratis, politik yang egaliter dan sebagainya. Tapi pada tataran realitas, politik pragmatisme itu maksudnya politik yang ada kepentingan itu nggak bisa dihiraukan, tidak bisa dilepaskan. Itu kenyataan. Oke, luar biasa jadi pemirsa ya. Jadi tapi memang ini menjadi menarik. Ini seperti kita berselancar ya. Jadi kita seperti berlayar, ada gelombang saat kita juga sebagai penonton ini menikmati. Jadi kita juga berterima kasih juga ya dengan tangan yang di luar yang kita yang ngatur ini. Jadi kita nikmati sajiannya sampai terakhir mungkin beliaunya nanti menyajikan yang untuk kita tuh apa yang ditawarkan kepada kita. Makanya di sini kan yang berperan adalah partai politik, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan. Entah itu siapa kita belum tahu persis. Yang jelas ada pihak-pihak yang mengatur
segala sesuatu yang jelas partai politik gitu ya. Nah, untuk untuk merebut kekuasaan secara politis memang Kota Baru dan Tanah Bumbu itu kan memang daerah kita itu memang daerah yang sangat eksotik. Iya. Sangat kaya akan sumber daya alam. Jadi wajar apabila diperbutkan. Wajar apabila diperbutkan. Nah, jadi di sini bagaimana pesan kita, peran kita, BTP ini kan, Bank Mega TV ini ada membawakan misi-misi pendidikan politik. Nah, jadi bagi masyarakat yang melihat, yang menyaksikan konstelasi ini, ya jangan terbawa emosional, bahwa inilah politik pragmatisme, inilah realitas politik. Nah, tinggal kita mengambil posisi, kita ikut yang di mana gitu. Apakah kita ikut yang di etis, yang di secara etika, atau yang secara pragmatis? Ya, atau jangan-jangan produser kita BTP udah tahu, karena kita kemarin menjanjikan ada dua kan dua, yang satu belum konfirmasi. Jangan-jangan nanti cuma dua bisa jadi calonnya. Ya, itu makanya prediksi kita juga kurang tepat. Kurang tepat akhirnya. Tapi yang jelas belum tanggal 6. Ya, substansinya siapapun nanti calon bupatinya, kandidatnya tetap kita undang. Tetap kita undang visi-misinya. Siapapun dia. Ya. Apakah kalau independen kan udah positif. Udah positif Independen udah positif Pak Burhanuddin. Kemudian Pak Estia juga udah positif. Iya. Apakah nanti cuma ada dua ini atau akan muncul kejutan lagi ya di injury time? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kita kembali ke pilihan kita masing-masing. Kita mau secara etis apa secara pragmatis. Apakah itu salah, apakah itu benar? Ya itu kembalilah ke diri kita masing-masing. Pendidikan politik yang ingin kita sampaikan adalah pengenalan dulu bahwa politik itu tidak statis, cair dan dinamis. Tidak ada politik moralitas. Moral nggak ada di politik. Iya, nggak ada. Iya, yang ada itu cuma di buku sama di pelajaran kampus. Di kampus ada. Iya, bagi saya. Terus contoh misalnya saya mungkin juga Pak Ibnu. Apakah berpegang pada politik etis? Ya jangan dikira. Kita juga ada kepentingan gitu kan. Cuma setidaknya kita bisa memporsikan mana kepentingan, mana moralitas, mana etika gitu. Makanya mari kita belajar ke diri kita masing-masing, bagaimana menyikapi ini secara dewasa. Ya ini sebagai pengantar dan pemirsa BTP sekalian, ikuti terus BTP yang akan terus memandu perkembangan. Ya, jadi dalam pilkada ini kami memang juga ada yang konten khusus juga membahas itu, topik-topiknya nanti akan terus sebagaimana dalam tayangan ini. Tetap kita akan lakukan wawancara eksklusif dengan kandidat, tetap akan kita lakukan bedah visi-misi dan mengupas beberapa dan komen dari beberapa pihak. Apapun yang terjadi, kita mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi kampung kita, bagi daerah kita. Ya, baik di Kota Baru maupun tetangga di Tanah Bumbu. Itu dulu pemirsa BTP sekalian, marilah kita berdemokrasi dengan santun dan tetap jaga persatuan walaupun kita beda pilihan, dan kita nikmati saja sajian demokrasi di Kota Baru dan Tanah Bumbu sekitarnya ini. Nggak bisa lepas ya Tanah Bumbu gitu. Nggak bisa lepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.